Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Isilhaq. Sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan membahas 5 definisi ini. Konsep dan definisi seleksi kerja. Menurut 3 tokoh. Yang pertama, menurut Yuswanto, yang dimana seleksi kerja tenaga adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menentukan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, menurut Rifai, seleksi kerja adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Agus Sunyoto, proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya definisi. Berbagai langkah spesifik yang digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, proses seleksi yang dapat dikatakan sebagai tahap awal yang menentukan bagi organisasi untuk memperoleh calon pegawai yang mempunyai kemampuan yang handal dan profesional. Dan yang terakhir, proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang individu yang memperoleh tawaran pekerjaan. Tahap seleksi kerja. Ada 8 tahap. Yang pertama, tahap di mana kandidat itu mendapatkan sumber dari mana. Misalnya seperti mendapatkan informasi dari media online kah, atau offline kah, dari teman, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Selanjutnya membuat rekrutmen. Membuat rekrutmen yang dimana menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat. Yang ketiga, meninjau lamaran. 4, screening, yang dimana menyocokkan data dengan lamaran kandidat. Kelima, wawancara, menanyakan alasan dan kemampuannya. Yang keenam, tes kemampuan, menyocokkan sebagaimana apa yang dikatakan di wawancara. Ketujuh, diskusi, dan yang terakhir menyerahkan tawarannya kepada atasan. Metode pelaksanakan seleksi kerja ada 2. Yang pertama, metode ilmiah, yang dimana seleksi pelaksanaannya berdasarkan spesifikasi jabatan dan kebutuhan organisasi. Dan yang paling penting berdasarkan pedoman kriteria dan skema tertentu. Contohnya seperti memiliki sertifikat berpengalaman atau lulusan sarjana dari perguruan tertentu yang mendapat akreditasi yang bagus. Yang kedua, ada metode non-ilmiah, yang dimana proses seleksi dilakukan tidak didasarkan dengan kriteria standar atau spesifikasi jabatan, tapi hanya berdasarkan pada perkiraan pengalaman. Seperti contohnya berdagang. Selanjutnya ada kriteria teknik dan seleksi. Ada 6, melakukan segmentasi pasar, perencanaan produk, penetapan harga yang sesuai, pendistribusian, promosi baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, menciptakan produk branding. Dan bisa memberikan potongan harga atau diskon. Capability, yaitu kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya, biasanya berkaitan dengan kemampuan nalar, kecerdasan, berpikir sistematis, dan seterusnya. Capacity, yaitu kapasitas maksimum atau potensi kemampuan seseorang yang ditunjukkan dengan keahlian memecahkan masalah, mengerjakan beban kerja yang berat, mengatasi stres akibat pekerjaan, membuat prioritas atau jadwal, dan sebagainya. Capacity ini menunjukkan apakah kualitas seseorang calon karyawan itu memungkinkan untuk ditingkatkan atau tidak. Kreativitas, kemampuan memecahkan masalah di luar nalar kelaziman sehingga menjadi lebih efektif
efisien, cepat, serta menguntungkan. Mereka yang memiliki kreativitas tinggi biasanya mampu berpikir di luar dugaan orang banyak, bisa menemukan perspektif cara pandang baru yang membuat pekerjaan jadi lebih efektif, mudah, dan efisien. Karakter watak dasar manusia yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, sikap, sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi, dan bagaimana orang merespon sebuah kejadian. Kredibilitas ditunjukkan melalui kejujuran, integritas, sehingga calon karyawan dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk memikul tanggung jawabnya dengan benar. Komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan dalam menyelesaikan tugas, walaupun dalam kondisi yang sulit atau tidak menguntungkan. Rasa tanggung jawab ini jauh lebih bernilai ketimbang skill, kapasitas, passion, dan sebagainya. Jika orang hanya bermodal passion atau gairah, namun tidak memiliki komitmen, maka ia hanya mau melakukan pekerjaan yang disukainya. Kompatibilitas ditunjukkan dalam kepatuhan, kecocokan dengan budaya, perusahaan dapat bekerja sama dengan tim dan rekan kerja, dapat bergaul dengan orang atau lingkungan sekitarnya. Budaya inti menjadi penting di sini sebab itu menjadi kompas atau panduan apakah seorang masih cocok bekerja dengan kita atau tidak. Alat-alat tes yang digunakan dalam seleksi kerja. Ada tes psikologi warteg. Biasanya ini sebuah garis, hanya beberapa garis yang di mana ditujukan untuk membuat sebuah gambar. Tes psikologi DAM atau Drawman. Biasanya saya menggambar manusia dengan nama, usia, hobi, cita-cita, dan pekerjaan yang dilakukan. Tes koran ini biasanya berupa angka dari 0 sampai 9 yang berbaris, berjajar, dan ke bawah. Tes logika penalaran. Tes logika penalaran ini deretan gambar. Misalnya ada sebuah kotak. Di pojok kiri ada warna hitam. Di gambar kedua kotak warna hitamnya di sebelah kanan. Gambar ketiganya di sebelah bawah kanan. Selanjutnya kotak kosong dan ada jawaban pilihannya di mana letak warna hitam selanjutnya. Terus ada tes logika aritmatika, pasti sudah nggak asing. Dari SMA itu pasti sudah dipelajari. Yang terakhir ini boundary test yang dimana itu disuruh menggambar sebuah pohon. Selanjutnya isu-isu atau permasalahan dalam seleksi kerja. Pertama ada kondisi benar tentang kerja. Ada imbalan atau upah yang ditawarkan rendah, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi, persyaratan yang harus dipenuhi berat, untuk pelamaran rendah. Faktor eksternal organisasi. Ada faktor etika, ketersediaan dana dan fasilitas, faktor kesamaan kesempatan. Terus yang terakhir ada perangkat organisasi. Ada 3. Yang pertama analisis jabatan, kedua perencanaan SDM, ketiga pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.